Saat ini kita mau belajar tentang Google Meet, suatu aplikasi yang digunakan untuk meeting secara online. Yang akunnya adalah untuk belajar ID. Kita langsung aja. Di sebelah atas, kiri atas ya, ini ada titik 9 ya. Kalau kita klik, isinya adalah beberapa aplikasi dari Google. Kita bisa lihat banyak sekali, tapi saat ini kita mau belajar tentang meeting ya. Ini adalah meeting. Kita klik untuk logo meetingnya, logo Meet ya. Setelah terbuka seperti ini, ada beberapa yang perlu kita perhatikan dulu ya. Di sini ada setelan. Setelan itu fungsinya untuk apa? Setelan itu fungsinya kalau kita buka untuk menyetel mikrofon dan juga untuk menyetel video seperti ini ya. Ini adalah setelannya. Terus di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah dapatkan link yang bisa Anda bagikan. Jadi ruang meeting ini bisa kita bagikan dalam bentuk link. Terus lihat semua orang sekaligus. Kita bisa melihat orang, kita nanti bisa menyetel berapa banyak orang yang bisa tampil di room kita untuk foto-fotonya. Ya, rapat Anda aman ya. Jadi kita bisa menyetel agar orang di luar organisasi kita itu tidak bisa mengikuti meeting. Kita bisa menyetel itu. Yang lain adalah fitur yang lain adalah rapat baru dan masukkan kode atau judul. Yang ini perhatikan, rapat baru berarti kita yang membuka room dan kita akan mengajak orang lain. Sementara kalau masukkan kode atau judul, ini bisa aja kita mengikuti roomnya orang lain. Jadi kodenya kita masukkan di sini, begitu ya. Kita langsung aja rapat baru. Kita klik rapat baru ya. Ada 3 ya, 3 itu di sini buat rapat untuk nanti. Kalau kita klik ya, ini akan muncul linknya. Ya, akan muncul linknya seperti ini. Kita bisa membagikan linknya ini untuk rapat nanti, tapi rapat nanti dalam pengertian kita hanya mendapatkan link tanpa kita membuat agenda jam berapa, tanggal berapa, nggak bisa. Kalau kita mulai menjadwalkan, maka rapat ini kita jadwalkan di hari dan waktu tertentu ya. Ini akan langsung ngelink ke Google Calendar. Nah, sekarang kita mau mulai rapat ya. Kalau kita klik yang mulai rapat instan, berarti rapatnya adalah saat ini juga. Coba kita klik, kita pijat ya. Ini mulai roomnya mulai dibuka ya. Yang pertama adalah di sini kita bisa mengundang ya. Di sini kita bisa mengundang lewat email. Kalau kita mengundang lewat email, masukkan aja emailnya, email orang tersebut, atau kita membagikan untuk linknya ya. Ini adalah linknya ya. Coba kita bagikan linknya ini ya, otomatis ini sudah tersimpan linknya ini untuk kita bagikan di media sosial kita, itu WA atau Facebook atau apa, dengan membagikan link ini. Oke, ini untuk bisa room kita diikuti orang lain, bisa lewat email, bisa lewat link yang kita bagikan, juga lewat pin yang ada di sini. Oke, biasanya kita lebih mudah dengan membagikan linknya ya. Terusnya kita akan mengenal fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet ini. Yang pertama adalah yang bawah, bagian bawah, berarti kan bagian bawah tengah itu ada simbol mic ya. Kalau kita tekan dan mic-nya disilang seperti ini, berarti mic-nya itu tidak bisa atau mati ya. Demikian juga dengan kamera ya. Dengan kamera, kalau kameranya kita tekan ya, sehingga kameranya
itu tersilang, berarti kameranya juga mati. Oke, sekarang ini angkat tangan itu fungsinya kalau misalkan untuk pembicara lain itu baru bicara, kita minta waktu, maka kita angkat tangan. Ya, nanti muncul di layar yang ada foto kita itu ada angkat tangan. Ya. Sekarang ini adalah untuk kita share screen. Ya, kalau kita klik untuk simbol panah ke atas ini, yaitu untuk share screen. Ya, ini ada beberapa pilihan, seluruh layar Anda, jendela atau tab. Ya, jendela berarti kita memilih window yang terbuka itu yang mana. Kalau seluruh layar, kalau kita milih seluruh layar, semua yang sedang kita buka itu akan muncul di share screen atau tab terbaik untuk video dan animasi untuk tabnya. Oke, ya demikian. Yang ini adalah titik 3. Coba kita titik 3 kita buat, kita klik papan tulis virtual. Nah, ini adalah kelebihan dari Google Meet. Di sini disediakan papan tulis virtual yang itu bisa dilihat bersama-sama selama meeting oleh anggota meeting. Ya, coba kita lihat ini apa isinya untuk papan tulis virtual. Oke, ya ini, ya kita bisa mulai papan tulis baru atau kita sebelumnya sudah punya papan tulis, kita pilih dari drive. Ya, ini mudah ini, jadi nanti langsung muncul papan. Nah ini, oke lah, ini bisa untuk nulis ya gini ya, bisa nulis gitu sembarang gini ya, itu oke. Nah, jadi di dalam Meet itu kita bisa menulis catatan penting ketika kita melakukan meeting. Oke, demikian. Terusnya adalah di sini ada tampilkan sama orang. Ini untuk menampilkan partisipan yang ikut di dalam meeting. Ya, kita buka, ini akan muncul beberapa orang yang kita bisa mengetahui siapa saja yang muncul di dalam meeting ini atau yang ikut meeting. Ya, di atasnya itu ada simbol mic disilang. Ya, ini berarti semua dibisukan. Jadi kalau kita yang punya room, kita bisa mematikan atau tambah orang, kita bisa mengundang orang atau kontrol penyelenggara. Oke, ya ini. Terus yang lain adalah chat dengan semua orang, itu adalah untuk chatting. Ya, kita bisa chatting dengan semua yang masuk di dalam room ini. Itu adalah chatting. Ya, terus ini adalah papan tulis virtual tadi dan rekaman. Merekam rapat untuk ditonton on demand. Oke, ya. Ya, jadi kita bisa merekam seperti ini. Yang tengah ini. Sekarang ubah tata letak. Nah, ini ada 4 pilihan tata letak dari peserta maupun dari apa yang kita tampilkan. Kalau otomatis seperti ini, ya, itu secara tampilan dari peserta itu sedikit, tapi otomatis untuk layar akan berganti antara ini adalah peserta dan ini yang sedang dominan ngomong, itu akan muncul di sini. Kalau kita pilih bersusun seperti ini, berarti nanti semua peserta akan muncul di sini. Dan ini bisa diatur seperti yang di bawah ini, bisa diatur berapa jumlahnya ini sampai 49 akan muncul semua, akan kelihatan semua di layar ya. Atau sorotan berarti hanya yang dominan aja, dan sidebar ya seperti ini yang dominan dan beberapa peserta ya. Terus selanjutnya adalah layar penuh untuk membuat layar itu penuh ya, dari layar monitor ini penuh, misalkan seperti ini. Nah, ini berarti layar penuh. Kita bisa mengembalikan dengan pencet escape. Oke. Selanjutnya adalah ubah latar belakang. Kita bisa mengubah latar belakang kita dengan apa gitu ya. Kalau ini dengan tumbuhan atau apa, kita juga bisa membuat blur di background kita ya. Oke, ini ada pilihan juga itu untuk merubah latar belakang kita.
teks juga bisa kita rubah. Ini gunakan ponsel untuk audio. Nah, ini kalau ponsel itu sudah sinkron, maka untuk suara bisa kita rubah di ponsel kita. Ya, ini adalah untuk laporan masalah. Kalau ada yang tidak beres, kita bisa langsung bertanya atau melaporkan masalah itu. Sekarang kita mencoba untuk setelan seperti yang tadi ya, yang depan tadi sudah saya terangkan. Oke, mana lagi? Ya, di kiri itu adalah kode meeting ini. Kita bisa membagikan kode meeting ini pada orang lain. Jadi mungkin lebih mudah untuk linknya atau kode meeting ini yang tadi bisa kita ketikkan. Oke, demikian cara menggunakan Google Meet dan cara merekam. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kalau kita merekam seperti ini, ya kita merekam seperti ini, hasil rekamannya itu bisa dilihat di Drive. Coba kita lihat di Drive-nya. Ya, seperti ini untuk Drive-nya. Jadi tadi pada papan tulis virtual itu sudah tersimpan langsung. Ya, sudah tersimpan langsung. Sekarang di mana letak video kita yang sudah kita simpan? Oke, di sini ada beberapa folder. Di sini ada folder Meet Record. Ya, coba kita klik Meet Recording. Demikian. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya simpan. Satu kelebihan dari Google Meet ini adalah setiap percakapan chat tadi akan punya file sendiri di sini. Ya, akan punya file sendiri di sini. Coba kita buka filenya. Ya, demikian ya. Jamnya ada, tulisnya siapa, dari siapa ada muncul di sini. Itu adalah untuk file dari percakapan tadi. Oke, cukup jelas untuk memahami dari Google Meet. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.